Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian atau contoh dari gerbang logika N dan XNOR. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Abdul Zaki. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang daftar dari video ini yang dimana akan menjelaskan tentang penjelasan gerbang logika. Lalu yang kedua ada gerbang logika N sama gerbang logika XNOR. Lalu ada contoh soalnya. Langsung saja, apa itu gerbang logika? Gerbang logika itu elemen dasar dalam sistem digital yang berfungsi untuk memproses sinyal biner berupa nol atau itu titik terendahnya dan satu itu titik tertingginya. Jadi hanya memiliki dua output, nol atau satu. Gerbang logika ini bekerja berdasarkan prinsip aljabar Boelan, yang dimana suatu keluaran ini dihasilkan dari satu atau lebih masukan sesuai dengan aturan logika tertentu. Penjelasan gerbang logikanya, ini saya masukin menurut para ahli ada tiga. Yang pertama dari Morris Mano dengan judul buku Digital Design, yang dimana beliau menjelaskan bahwa gerbang logika ini rangkaian elektronik yang mengimplementasikan fungsi logika Boelan yang digunakan untuk melakukan operasi dasar pada satu atau lebih variabel pada logika biner. Lalu ada dari suhu yang kedua. Jadi menurut Thomas L. Floyd dari buku Digital Fundamentals, yang dimana beliau menyatakan bahwa gerbang logika adalah perangkat dasar dalam elektronika digital yang menerima input logika dan menghasilkan output logika berdasarkan fungsi logika tertentu seperti AND, OR, NOT, dan gerbang logika lainnya. Lalu ada menurut ahli yang ketiga, sering kita dengar namanya William Gottman, tapi dijelaskan dalam buku Digital Elektronik. Ya, beliau penemu 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 jenius lah. Di sini beliau mendefinisikan gerbang logika sebagai rangkaian switching elektronik sebagai pengganti yang mengontrol aliran informasi digital dalam suatu sistem berdasarkan aturan logika Boolean. Lalu yang terakhir, menurut artikel jurnal sistem digital, ini umum ya, dalam jurnalnya yang membahas tentang sistem digital. Jadi gerbang logika ini dijelaskan sebagai unit dasar prosesan logika yang memungkinkan komputer dan sistem elektronik mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan kondisi input biner. Lanjut. Jadi di sini kita akan menjelaskan dua gerbang logika, yang dimana gerbang logika N dan XNOR. Tapi sebelumnya perlu kalian ketahui kalau gerbang logika itu ada banyak. Ada gerbang logika N, OR, NOT, NAND, atau NOT N, ada NOR atau NOT OR, ada SOR, ada XNOR. Oke, kita di sini masuk ke penjelasan gerbang logika N dan XNOR. Gerbang logika N itu bisa digambarkan seperti yang sudah saya gambarkan ini. F sama dengan A titik B. Jadi gerbang N itu menghasilkan output satu atau output tertinggi itu satu jika semua input itu bernilai satu, dan jika salah satu input itu bernilai nol, maka outputnya akan nol. Jadi jika salah satu input itu ada nol, maka dia hasilnya nol. Jadi kalau dua-duanya satu, dia menang. Otomatis outputnya satu. Seperti sudah saya gambarkan di sini. Lalu gerbang logika XNOR di sini dapat saya jelaskan. F sama dengan A, dia plus tambah ada bulatnya gitu, plus B. Jadi bahasanya F sama dengan A XNOR B. Gerbang logika ini merupakan kebalikan dari gerbang SOR. Ketentuan untuk menyelesaikan tabel kebenaran XNOR ini dengan dua tiga inputan sebagai berikut. Yang pertama, jika semua inputan nilai nol itu sama, maka outputnya satu. Yang kedua, jika inputan nilai satu jumlahnya ganjil.
Kayak contoh inputan satunya itu ada satu, ada tiga, ada lima, maka outputnya nol. Jadi sebaliknya, jika ada inputan nilai satu berjumlah genap kayak 2, 4, 6, 8, maka outputnya satu. Seperti yang pada contoh ini bisa kita lihat ya. Jika inputnya sama-sama nol, hasil inputnya itu satu. Dan jika sama-sama satu juga inputnya, hasilnya tetap satu. Tapi jika salah satunya ada yang berlawanan, maka dia hasilnya nol. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya ada F sama dengan AN not B, NC, X NOR not A, NB, N not C, X NOR AN not B, N not C. Lalu ada yang terakhir lagi X NOR not A, N not B, N not C. Jadi kalau digambarkan pada ekspresi booleannya, hasilnya seperti ini. Oke, mari kita kerjakan ya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, tapi di bagian logically-nya. Di sini sudah tertera jelas soalnya F sama dengan A, B not, C, X NOR, A not, B, C not, X NOR lagi, A, B not, C not, X NOR lagi, A not, B not, dan C not. Oke, di sini kita bisa dapat simpulkan kalau di sini tiga variabel. Lalu ada 4 gerbang N dan 3 gerbang XNOR. Tapi di sini dijadikan satu ya, karena dia statusnya saling menambah. Oke, kita buat variabelnya. Variabel A, variabel B, dan variabel C. Lalu di sini sudah disebutkan ya ada 4 gerbang N. Kita bikin gerbang N-nya dulu, tapi dengan 3 input. 2, 3, dan 4. Ya, masing-masing 3 input. Nanti jangan lupa dilapikan. Lalu ada gerbang XNOR yang terakhir dengan 4 input. Karena tadi gerbang N-nya ada 4. Lalu mari kita main kabel-kabelannya. Untuk gerbang A-nya, oh iya kita kasih label dulu ya. Ini, lalu di sini gerbang B, lalu di sini gerbang variabel C. Oke. Untuk variabel A-nya di sini ada 4. Untuk N yang pertama ya, itu A biasa, kita tarik saja. Lalu A yang kedua itu A not, otomatis kita harus tarik not di sini. Kita sambungkan. Jangan lupa dirapikan ya. Oke. Lalu A yang ketiga itu A biasa, tapi itu gempa. Bukan. A ketiga kita rapikan juga gerbang N-nya. Ini kita geser aja dulu. Lalu gerbang A yang keempat itu A not lagi ya. Oke, perlu diperhatikan notnya itu kalian jangan tambahkan lagi kayak gini. Tapi cukup kalian tarik. Jadi kalian tidak perlu narik not satu-satu ya. Jadi kalian taruh gini saja. Jadi tidak perlu narik not satu-satu. Banyak-banyak. Karena itu boros. Oke. Lanjut ke variabel yang kedua. Variabel B. Di sini variabel B. Mana ya? B ya. Oke, di sini. Nah,
Untuk B yang pertama itu B not, jadi kita harus tarik notnya dulu. Oke, kita B not ya. Nah, ini untuk B notnya kita tarik ke A paling atas. Oke, lalu yang kedua B biasa, kita tarik B biasa. Yang ketiga itu B not, jadi kita tarik lagi B notnya di sini untuk yang N yang ketiga. Untuk B yang terakhir itu B not juga, jadi kita tarik lagi untuk N yang terakhir. Lalu variabel yang terakhir, variabel C. Untuk N yang pertama itu C biasa, kita tarik. Oke. Untuk C yang kedua itu C not, jadi kita taruh not lagi di sini. Taruh sini saja lah ya. Untuk C yang kedua C not. C yang ketiga itu C not juga. Taruh sini, rapikan. Oke, lalu C yang keempat juga C not. Nah, jadi untuk not itu jadi kalian tidak perlu boros-boros. Ini untuk gerbang N-nya dulu. Lanjut, kita tambahkan di gerbang XNOR-nya. Ini tinggal kalian sambungkan. Yang kedua, dan yang keempat. Lalu tambahkan sebuah output terakhir yaitu lampu. Jadi kalian bisa ngetes langsung di situ. Jadi dengan contoh ini A, B. Jadi ada lampu nyala jika A 1, B 1 dan C-nya 0. Nah, jadi kalian bisa lihat alur pergerakan cahayanya. Ini untuk logically-nya ya, simulator logically-nya. Jadi kalian bisa gunakan ini sebagai pembelajaran pada gerbang logikanya. Ini kita masukkan di PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Taruh sini. Nah, ini untuk gerbangnya. Lalu setelah ada gerbang logically, kita juga bisa menggunakan tabel kebenarannya. Apakah benar itu hasilnya? Jadi di sini kita menggunakan Excel ya. Dengan inputan A, B, C, A not, B not, C not. Jadi kita pisah-pisah dulu. Hanya kita masukin dengan kemungkinannya ya. Ini 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1. Nah, lalu untuk anodnya itu selalu berlawanan. Jadi selalu berlawanan dengan A biasa. Jadi di sini 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Oke, 1, 1, 0, 0, 1, 1.
nol nol. Untuk C notnya satu nol satu nol satu nol satu dan nol. Oke, untuk A, B, not dan C berarti yang kita ambil bagian ini dan bagian ini. Jadi bisa kita lihat di sini dengan hasil inputannya. Jika dia sesuai dengan aturan yang tadi, maka itulah hasil inputannya. Jadi di sini yang pertama itu adalah nol. Kenapa? Karena di situ dia hasilnya cuma hanya ada satu inputan saja. Jadi di sini nol, 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 ada satu, nol, dan nol. Ya, betul. Lalu yang kedua ada bagian A not, ada bagian B biasa, lalu ada bagian C not. Di sini mari kita masukin 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 dan 0 ya. Oke, lalu yang kedua bagian A biasa, B not dan C not. Di sini 1, 0, ini 0 semua ini. Ya, harusnya 0 semua. Lalu untuk yang terakhir di bagian ini semua. Ini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dan 0 ya. Lalu untuk hasil akhirnya, hasil inputannya pada semua ekspresi boolean tadi, hasilnya itu 0, 1, 0, 1, 0 dan 0 ya ya. 1, 1 sesuai dengan ekspresi sesuai dengan tabel XNOR tadi ya. Jika tiganya 0 atau keempatnya 0 mana tadi. Nah, jika keempatnya 0 jadi dia hasilnya 1. Kita dulu ya. Nah, ini dia tabel kebenarannya. Jadi saya taruh situ dan itu saja dari saya. Jika kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.